Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ermenelia Dales, saya mahasiswa Universitas Pamulang, Prodi Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian untuk sama-sama kita membahas atau memaparkan beberapa teori penting dalam pembelajaran yang menjadi dasar dalam memahami bagaimana peserta didik bisa belajar. Nah, adapun teori yang akan kita bahas itu meliputi teori behaviorisme, teori pemrosesan informasi, teori pembelajaran bermakna, teori kognisi tersituasikan, serta teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget dan Jerome Bruner. Nah, pembahasan ini tuh sangat penting ya sebagai landasan bagi pendidik dalam merancang pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu yaitu teori behaviorisme. Nah, teorinya itu merupakan ya teori yang menekankan bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari interaksi antara stimulus dan juga respon. Nah, ada 3 tokoh yang mengemukakan tentang teori ini. Ada Ivan Pavlov, jadi dia mengemukakan klasifikal conditioning yaitu proses pembelajaran melalui asosiasi stimulus. Nah, di mana siswa terbiasa fokus ketika guru memberikan, ini contohnya ya, di mana siswa terbiasa fokus ketika guru memberikan isyarat tertentu seperti tepuk tangan dan juga aba-aba. Nah, sedangkan Edward Trondike itu mengemukakan hukum efek, yaitu perilaku yang mengikuti hasil menyenangkan akan cenderung diulangi. Contoh, siswa yang mendapat nilai baik akan termotivasi untuk lebih giat belajar. Sedangkan P.F. Skinner itu mengembangkan teori operant conditioning, yaitu pembelajaran melalui penguatan atau reinforcement. Contoh, yaitu guru memberikan reward kepada siswa yang aktif bertanya di kelas ya. Nah, dengan demikian teori ini itu menekankan pentingnya penguatan dalam membentuk perilaku belajar siswa. Yang kedua, kita bahas teori pemrosesan informasi. Nah, jadi teori pemrosesan informasi ini memandang bahwa belajar merupakan proses mental ya yang melibatkan penerimaan, pengolahan, penyimpanan, dan pengambilan kembali informasi. Nah, tahapnya itu meliputi memori sensorik atau sensorik memory, terus memori jangka panjang atau short time memory, long term memory atau memori jangka pendek. Jadi, ini terstruktur ya dari sensorik memory di mana ini hanya dilihat melalui memori indera saja ya, seperti mata, telinga. Jadi, penyimpanan informasinya itu tidak bertahan lama kalau memori. Sedangkan memori jangka pendek itu, memori yang sudah ada filenya tetapi dia penyimpanannya itu cepat penuh ya. Kalau informasinya itu banyak, jadi dia cepat penuh. Sedangkan long time memory itu adalah memori yang permanen, di mana ini memori yang bisa menyimpan seluruh informasi dalam jangka waktu yang sangat panjang. Nah, contoh saat siswa mendengarkan penjelasan guru, informasi tersebut masuk melalui indera, terus kemudian diproses dalam pikiran dan disimpan dalam ingatan untuk digunakan kembali saat ujian nanti, begitu ya. Nah, jadi teori ini itu menekankan bahwa pentingnya strategi ya dalam proses pembelajaran seperti pengulangan, pemahaman, perorganisasian informasi ya, perorganisasian informasi begitu. Nah, kita bahas yang ketiga yaitu tentang teori pembelajaran bermakna ya. Jadi menurut David Asunbel, jadi pembelajaran bermakna itu adalah terjadi ketika informasi baru dikaitkan dengan struktur pengetahuan yang sudah dimiliki siswa. Nah, dia memiliki ciri-cirinya itu adalah tidak sekedar menghafal. Jadi harus bisa menghubungkan konsep lama dengan konsep baru dan bisa lebih tahan lama dalam ingatan atau memorinya. Contoh nih, siswa akan lebih mudah memahami konsep ya demokrasi. Contoh ya,
memahami konsep demokrasi jika dikaitkan dengan pengalaman mereka dalam pemilihan ketua kelas misalnya. Nah, dengan demikian, guru perlu mengaitkan materi dengan pengalaman nyata siswa. Terus kita bahas yang keempat yaitu teori kognisi tersituasikan. Nah, teori kognisi tersituasikan ini menyatakan bahwa pengetahuan terbentuk dan berkembang dalam konteks sosial dan situasi nyata. Nah, karakteristiknya itu dia belajar bersifat kontekstual, terus dipengaruhi oleh lingkungan sosial, terus harus melakukan interaksi ya terhadap lingkungan sekitarnya. Contoh, siswa itu belajar kerjasama dan toleransi melalui kegiatan diskusi kelompok, bukan hanya melalui penjelasan secara teori. Yang artinya, pembelajaran akan lebih efektif jika dilakukan dalam situasi yang mendekati kehidupan nyata daripada siswa tersebut. Nah, kita bahas dari teori kognisi menurut Piaget. Nah, menurut Jean Piaget ini, perkembangan kognisi anak terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama ada sensorik memori. Nah, kisar umurnya itu 0 sampai 2 tahun. Di sini anak itu belajar ya melalui indera dan juga gerakan. Yang kedua ada praoperasional. Nah, kisar kisar umurnya itu antara 2 sampai 7 tahun ya. Mulai menggunakan simbol tetapi belum logis ya. Dia sudah bisa belajar menggunakan simbol tetapi secara pikirannya itu belum logis. Sedangkan operasional yang ketiga itu operasional konkret yaitu umur 7 tahun sampai 11 tahun. Nah, di sini anak sudah mulai berpikir logis pada hal yang konkret ya. Jadi udah bisa berpikir logis nih pada hal-hal tertentu ya. Sedangkan yang terakhir ada operasional formal. Di sini kisar umurnya itu 11 tahun ke atas. Jadi sudah mampu ya berpikir secara abstrak dan juga logis. Nah, contohnya itu siswa SD itu lebih mudah memahami konsep jika menggunakan benda nyata. Sedangkan siswa SMA itu sudah mampu memahami konsep abstrak seperti ideologi. Nah, hal seperti ini itu menunjukkan bahwa metode pembelajaran itu harus disesuaikan dengan tahap perkembangan siswa. Sedangkan yang terakhir pembahasannya itu adalah teori perkembangan kognitif menurut Brunner. Nah, menurut Jeremy Brunner, proses belajar berlangsung itu melalui 3 tahap representasi. Yang pertama, tahap enaktif melalui tindakan ya. Dimana pada tahap ini itu siswa belajar melalui aktivitas langsung atau pengalaman nyata. Jadi contohnya itu misalnya nih siswa belajar konsep gotong royong. Jadi dengan langsung terlibat dalam kegiatan bakti di sekolah atau pengalaman nyata tadi. Jadi belajar enaktivitas dalam proses enaktivitas itu harus melalui pengalaman nyata dan benar-benar dilakukan oleh individu tersebut. Nah, yang kedua tahap ikonik. Nah, kalau tahap ini itu melalui gambar dan visual. Jadi pada tahap ini siswa hanya memahami sesuatu itu lewat gambar, diagram, ataupun visualisasi. Contohnya nih, saat siswa memahami struktur pemerintahan, yaitu melalui bagan atau diagram organisasi. Sedangkan teori simbolik itu melalui bahasa dan simbol. Jadi pada tahap ini, siswa mampu memahami konsep melalui bahasa, tulisan, dan simbol abstrak. Contoh, siswa mampu menjelaskan konsep demokrasi menggunakan istilah dan definisi secara verbal dan juga tertulis. Nah, dengan demikian pembelajaran yang efektif sebaiknya disusun secara bertahap dari pengalaman langsung, visualisasi hingga pemahaman abstrak. Nah, berdasarkan pemahaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap teori pembelajaran memiliki peran penting dalam memahami proses belajar peserta didik. Sebagai pendidik, kita dituntut untuk mampu mengkombinasikan berbagai teori tersebut agar pembelajaran menjadi lebih efektif, bermakna, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.